Halo teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang pengalaman saya kuliah S2 di Finlandia. Jadi waktu itu saya berangkat itu Agustus tahun 2015. Saya pengen S2 di negara yang lebih jauh lagi. Jadi dulu kan saya S1-nya di Malaysia, which is udah di luar negeri, tapi ya pengalaman di situ kayak culture-nya itu mirip banget, makanannya masih mirip banget, dan kalau misalnya kita ngomong bahasa Indonesia juga kan orang-orang juga masih ngerti di situ. Jadi similarity-nya tuh kuat banget. Memang punya cita-cita untuk melanjutkan S2 selain karena memang pengen melanjutkan S2, tapi setelah saya waktu itu sekitar setahun 2 tahun jadi guru, saya ngerasa kayak I need more experience. Karena dulu kan S1-nya sebenarnya bukan pendidikan guru gitu kan. Nggak tahu gimana, somehow I become a teacher and I fell in love in it. Jadi, I realized that I don't have any educational background sebelumnya. Kalau saya mau lanjutin jadi guru, it will be great if I have an educational background. Waktu itu karena udah bekerja dan maksudnya kan saya nggak mau nyusahin orang tua gitu kan, apalagi saya masih punya 2 adik gitu. Jadi saya berkomitmen, saya bener-bener pengen gitu kayak S2 ini, master ini harus biaya sendiri. Saya mulai cari-cari nih. Nah terus pada saat itu tuh saya pikirnya kayak maunya di negara yang pakai bahasa Inggris gitu, soalnya nggak mau belajar bahasa lain lagi kayak gitu. Nah jadi saya ada coba Chevening yang di UK. Terus saya juga ada coba yang dari university-nya sendiri di UK. Terus saya coba Australia Awards. Saya coba New Zealand Asian Scholarship. Saya coba LPDP juga. Sayangnya nggak ada satupun yang cukup beruntung gitu. Intinya saya coba itu sebanyak 13 kali. 13 kali dan tidak ada yang berhasil pada saat itu. Waktu itu saya pernah bener-bener capek banget yang buat Australia Awards itu. Jadi waktu itu ceritanya kan kita kan IELTS dulu kan. Jadi si IELTS sama si application-nya itu kan dikirim terpisah. Jadi kalau yang IELTS-nya dikirim langsung ke kantornya itu, saya kirim pakai JNE. Nah, habis itu kan PO Box alamatnya. Saya kan ya udah kirim aja gitu kan. Terus habis itu selang berapa lama gitu saya ditelepon sama kantor scholarship yang Australia itu, saya ditelepon, dibilang kayak ini kita udah terima IELTS kamu, tapi kok application beasiswanya nggak ada gitu. Loh, saya kan heran ya, kan saya udah kirim lewat JNE. Terus habis itu saya tanya kan ke JNE-nya, kok ini belum nyampe, saya tracking juga nggak ada gitu. Ternyata di situ si JNE itu baru kasih tahu kalau mereka itu nggak bisa ngirim ke PO Box, tapi paket saya diterima. Jadi buat teman-teman semua nih ya, kalau mau ngirim barang pakai kurir dan alamatnya andai kata PO Box gitu ya, tanya dulu bisa nggak. Kadang kan mereka juga nggak tahu ya, begitu nyampe ke pusat JNE-nya mungkin baru tahu kalau ternyata nggak bisa ngirim pakai PO Box gitu. Habis itu saya nanya kan, ini kalau gitu application-nya di mana gitu kan? Ternyata kan saya kirimnya di Bekasi, di kantor pusat JNE Bekasi. Naik ojek lah saya ke situ, lumayan jauh, kayak 20-30 menit gitu. Akhirnya ketemu, dokumennya ketemu. Pada waktu itu tuh, jadi deadline-nya tuh, saya lupa, kayaknya tinggal sehari atau 2 hari gitu. Jadi waktu itu waktu di telepon saya tanya, kalau saya kirim sendiri bisa nggak? Oh bisa. Dan waktu itu belum ada Gojek kan, kalau misalnya ada Gojek kan tinggal di Gosen gitu kan. Nah itu belum ada. Jadi saya sampai izin kerja ke Jakarta, turun di Polda masih naik ojek. Aduh, itu capek banget. Terus akhirnya nyampe lah. Tapi ya nggak dapat panggilan interview bahkan. Jadi dari
dari semua beasiswa-beasiswa yang saya apply, sebenarnya yang dipanggil untuk interview cuma LPDP. Saya punya harapan lumayan gede sama LPDP, soalnya udah sampai dipanggil interview kan. Waktu itu sistemnya menurut saya belum sangat terorganisir kayak sekarang waktu interviewnya kayak gitu-gitu. Jadi dari jam 6 pagi nunggu, jam 6 sore baru diverifikasi dokumennya. Jadi tuh kayak nggak jelas banget waktu itu. Jadi saya dapat giliran yang terakhir. Terus habis itu di hari keduanya saya juga nunggu buat interview, nggak tahu kapan. Jadi saya nunggu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi nggak tahu ya, saya sampai sekarang masih nggak tahu kenapa saya gagal di LPDP, entah karena uninya, entah karena jurusannya, atau entah juga karena kita semua udah capek. Soalnya saya bener-bener waktu itu batch terakhir buat interview, jadi itu udah capek banget. Jadi LPDP itu yang terakhir sebenarnya, saya coba LPDP itu yang terakhir. Ingat banget nih, waktu itu lagi makan malam rame-rame gitu ya. Terus dapat pengumuman tuh di email kan, di email dapat pengumuman udah keluar gitu kan. Terus cari nama, kan kalau namanya ada ya dapet gitu kan. Terus ada Adelina, tapi bukan Adelina saya, jadi nggak dapet. Terus maksudnya di situ ya jadi kayak sedih banget, terus mencoba kayak menahan kekecewaan dan menahan air mata gitu di tengah-tengah lagi makan malam bersama gitu. Akhirnya ya udah legowo aja, nggak dapet gitu. Itu tuh dapet pengumumannya tuh Desember 2014. Terus di situ saya udah kayak jujur udah capek ya, udah nyobain banyak banget dan gagal terus. Nah, jadi waktu tahu LPDP itu gagal, udah sangat berkecil hati, dan sebenarnya it was one of my toughest time. Waktu itu sebenarnya I make a huge mistake in my career. Jadi waktu itu saya berharap sama satu beasiswa, dan kalau di sekolah itu kan biasanya kalau kita mau resign harus agak-agak jauh-jauh hari ya. Soalnya kan kalau nggak susah gitu cari gurunya. Jadi 2014 itu sebenarnya saya nekat resign dengan harapan bulan Mei atau bulan Juni gitu saya dapat konfirmasi salah satu beasiswa yang saya tunggu gitu kan. Nah, that was actually a big mistake. But luckily masih ada vacancy di sekolah itu, walaupun waktu itu saya sempat jadi kayak guru di mana aja gitu. Jadi kayak enggak, ya ini menariknya rencana Tuhan ya. Jadi dalam 1 tahun ajaran itu 2014-2015 itu ada banyak sekali guru yang maternity leave, cuti melahirkan. Dan menariknya mereka cuti melahirkannya itu back to back. Jadi setelah satu masuk, satunya cuti. Satu masuk, satunya cuti. Jadi waktu itu, di tahun tersebut, di academic year tersebut, saya sebenarnya jadi spesialis teacher replacement buat maternity leave, gitu. Nah, tapi ya dari situ saya juga belajar banyak sih. Maksudnya saya jadi punya banyak pengalaman across curriculum untuk ngajar kayak gitu-gitu. Jadi ya pasti dalam segala sesuatu yang kita lalui gitu, itu pasti ada maksud tersembunyinya gitu. Nah, balik lagi ke Desember 2014. Akhirnya karena lagi makan keluarga bareng gitu-gitu, terus ada satu om saya gitu. Om saya tuh bilang, kenapa kamu nggak coba sih di Finlandia? Di Finlandia itu gratis tahu gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, saya tuh pernah dikasih tahu sama om saya itu sebenarnya di Finlandia itu gratis. Saya udah tahu ada beberapa negara Eropa itu yang kuliahnya bisa gratis, tapi kebanyakan mereka kuliahnya itu bisa gratis dengan menggunakan bahasa negara tersebut. Dimana saya udah give up to learn the language gitu kan. Nah, jadi saya pernah kayak sekitar tahun 2013-2014 tuh saya pernah coba Google S2 di Finlandia. Tapi entah gimana saya nggak bisa nemuin yang bahasa Inggris gitu. Nah, jadi ya udah saya habis itu lupain gitu kan. Terus fokus ke yang English speaking country kayak UK, Australia, New Zealand kayak gitu kan. Nah, jadi setelah selesai liburan itu, which is tahun baru 2015 Januari, saya coba research lagi dan saya nemu. Waktu itu saya nemu 2 university di Finland. Pertama Tampere, kedua Oulu. Terus saya apply dua-duanya. Dan itu sebenarnya apply-nya tuh agak-agak mepet banget karena ternyata deadline-nya itu akhir Januari. Untungnya, makanya
Kadang-kadang saat sesuatu itu sudah terjadi baru kita bisa mengerti, oh ternyata maksud Tuhan itu begitu, ternyata rencana Tuhan itu begitu. Karena saya sudah pernah apply 13 kali, jadi otomatis saya sudah punya semua dokumennya, semua sudah siap, termasuk kayak research, proposal kayak gitu-gitu, motivational letter, itu udah ada semua, tinggal ya di modif-modif sedikit gitu kan. Harus nyiapin tuh kilat banget karena, jadi kalau waktu, kayaknya saya nggak tahu sekarang gimana, tapi pada saat itu mau apply itu harus ada, jadi kan kita apply online, tapi kita juga ada hard copy yang harus dikirim langsung ke Finland juga. Saya kirim hard copy application-nya, terus university saya yang saya lulus S1 itu harus kirim transkripnya juga dari, jadi kan saya lulusan Malaysia, jadi saya kontak uni saya di Malaysia, jadi ada 2 dokumen waktu itu dari Indo yang saya kirim sama dari Malaysia. Udah tuh. Jadi itu prosesnya tuh kayak cepet banget nge-apply-nya, kayak saya siap-siapin terus minta reference letter, untung ada yang bantuin kayak gitu-gitu. Terus itu sebenarnya udah deg-degan, nyampe nggak ya, tapi untungnya pakai DHL seminggu bisa nyampe. Akhirnya nyampe, dokumennya aman. Dan ternyata udah buru-buru gitu di extend. Ya udahlah, tapi ya udah yang penting udah apply gitu. Nah, terus ternyata dapet di dua-duanya dapet. Terus saya kan konsultasi sama, waktu itu kenalan sama beberapa orang lewat PPI Finland. Waktu itu udah komunikasi kayak gitu, tanya, karena saya kan waktu itu pakai budget sendiri ya. Jadi salah satu pertimbangan saya juga itu adalah living cost. Nah, Tampere itu dia lebih kota daripada Oulu. Kalau Oulu tuh di north tuh. Jadi dari in term of rent, living cost, rentnya itu jauh lebih murah kayak gitu. Nah, akhirnya dan setelah saya timbang lagi jurusannya, lebih cocok yang di Oulu. Akhirnya saya ke Oulu. Yang paling berkesan itu ya memang kita pertama harus bekerja keras, harus terus mencoba, jangan pantang menyerah, itu satu. Kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan itu udah sediakan sesuatu buat kita. Yang kita perlu lakukan yaitu terus berusaha gitu, dan kalaupun itu nggak sesuai sama kehendak kita, kayak saya awalnya kan bener-bener pengennya kayak ke UK gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu sediakan yang lebih baik lagi. Jadi pas tahun-tahun 2013-2014 tuh kan mulai terkenal tuh Finlandia sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Saya ambil jurusan pendidikan dan saya dapat kesempatan untuk kuliah S2 di negara dengan pendidikan terbaik di dunia. How amazing it is. Dan maksudnya bukannya UK jelek atau apa atau yang lain lebih jelek gitu, cuma maksudnya ternyata Tuhan itu punya rencana bahwa I don't want to give you the ordinary, I want to give you the extraordinary. Ini loh, kamu saya kasih negara di mana kamu bisa benar-benar belajar pendidikan dengan sangat baik. Jadi ya itu, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa di luar pemikiran saya, dimana Finland was not in my list at all. Ternyata jalannya tuh di sana gitu. Nah, pada saat itu pendidikan di sana gratis untuk semua orang. Jadi asal keterima itu dapat, ya nggak bayar uang sekolah gitu, cuma bayar kayak administration fee kayak gitu, student fee, which is around 400-an euro setahunnya. Nah, jadi itu ternyata berkat dari Tuhannya, dan karena saya udah nabung kayak gitu-gitu, itu sebenarnya lumayan modal nekat sih. Jadi saya nggak punya cukup uang buat the entire 2 years. Saya adanya cuma untuk beberapa bulan, dan akhirnya saya nekat, ya udah saya mau pergi gitu. Secara logika itu sebenarnya nggak cukup. Secara logika di sana memang boleh kerja sih, tapi karena keterbatasan bahasa ya, jadi agak-agak susah-susah gampang. Jadi di Finland tuh saya sebenarnya untuk cari duit ya ngapain aja yang halal, kayak dari mulai jualan makan Indonesia. Jadi saya di sana juragan bakwan. Terus babysitting, terus bantuin gereja, terus macam-macam lah. Pokoknya ya pertolongan Tuhan akan selalu ada gitu. Walaupun sekarang saya ngomongnya kayak so faithful gitu ya. Padahal waktu itu ya I actually resent God a lot as well, dengan segala macam kekecewaannya. Sekarang saya benar-benar melihat bahwa ya Tuhan memang punya rencana melebihi
dan lebih baik dari apa yang kita rencanakan gitu. Jadi semua kerja keras itu pasti ada hasilnya. Walaupun kadang waktunya nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Pokoknya tetap setia, tetap berusaha, dan serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatur semuanya, dan Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Gitu. Semoga sharing saya bisa menyemangati teman-teman mungkin yang masih lagi cari-cari beasiswa atau pengen kuliah ke luar negeri. Seperti kata pepatah itu, ada berbagai jalan menuju Roma, ya ada berbagai jalan juga untuk menempuh cita-cita kita. Gitu.